Indonesia itu dikenal dengan adat ketimuran, Mas. Sudah sebenarnya pada saat itu sudah adat ketimurannya itu sudah dikenal. Tapi ketika langsung Pak Habibie, konsepsi intelektual boleh mungkin, tapi konsepsi batin, maaf ya, dari Habibie terus pindah ke Gus Dur apa ya, konsepsi akidahnya oke lah, tapi konsepsi Nuwun sewu Mbah, terkait generasi bangsa atau dalam istilah panjenengan putra putri praja, sepertinya kalau kita lihat saat ini banyak yang dalam keberadabannya itu kurang selaras dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan ajaran leluhur. Nah, apakah nanti Satrio Piningit itu tidak kesulitan, Mbah, harus memperbaiki keterpurukan ekonomi, mental, terus jati diri dan lain-lain sebagainya. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana, Mbah? Om lah yang jati nugoni hajat leluhur Nusantara tapi urusan. Tapi ulo salam yo. Kalau dulu ya, 350 tahun kan, 300 tahun lah ibaratnya, Indonesia ini telah dijajah oleh Walanda atau oleh Belanda gitu, oleh Inggris juga, oleh Prancis juga ya, Portugis juga kan. Kira-kira Bung Karno itu sulit sekali nggak? Tidak ada senjata brand ya, bedil, tidak ada dukungan material, kira-kira sulit banget nggak ini? Pada mulanya kira-kira cara memeras pikirannya Soekarno itu, Presiden Soekarno ya, itu sulit banget gak? Artinya bambu runcing, bahkan pentung, bahkan hanya golok, hanya keris, ibaratnya kalau keris zaman kesana ya, era Bung Karno itu kemungkinan ya masih ada tapi tipis-tipis. Kira-kira sangat kesulitan gak? Irasional kan jika Bung Karno itu ya akan bisa memerdekakan bangsa. Konsepnya sebenarnya satu. Soekarno itu, Bung Karno itu membawa konsep satu, mengkobarkan jiwa nasionalisme, kira-kira begitu. Yong Java, Yong Sumatera gabung jadi satu, itu Sumpah Pemuda itu. Ya, ini pun kurang lebih nanti, ini kan belum terjabar nih. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu atau badannya dulu? Jiwanya dulu. Jiwanya dulu kan. Lah ini loh ibaratnya warisan leluhur yang mestinya kita baca. Itu karangan siapa itu? W.R. Supratman. W.R. Supratman apa siapa itu kan? Betapa berjuangnya W.R. Supratman itu, kita mengabaikan, terima kalah dengan dangdut koplo. Ini kan aduh, betapa kurang hormatnya kita, betapa kurang mawas dirinya kita, betapa kurang bisa menyangga budi. Bukan balas budi ya, balas budi nggak mungkin kita mampu. Menyangga itu ibaratnya tiang sangga, bebudanya para pahlawan kita. Jadi acuannya kemungkinan satu konsep, Mas, membangun jiwa. Jiwa apa itu? Kalau dulu jiwa pahlawan, kalau sekarang untuk bisa membayar hutang, untuk bisa membangun itu ibaratnya the nation and character building, membangun mentalitas. Kalau kemarin kan hanya slogan belaka, menurut saya itu revolusi mental ya, Mental ya. mengajukan anggaran, tanda tangani, berkonsep, tanda tangan, implementasinya ya nyatanya tidak
Saya belum pernah sih melihat RT saya atau desa saya ada program revolusi mental dengan revolusi apa ya? Revolusi mental. Revolusi mental itu dengan nah itu kalau boleh dipertanyakan kan nanti jadi rancu lagi lah misalnya apa ibaratnya ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi akhirnya kan ketawa kan, akhirnya apa ini apa mainan apa ya kurang lebihnya begitulah. Ya sama lah sekarang kalau, tapi saya nggak akan cerita ke sana, yang jelas begini. Jadi nanti cara membentuknya itu kemungkinan besar adalah pembangunan jiwa yang diutamakan. Pembangunan jiwa apa? Jiwa tidak lain tidak bukan. Setelah terbentuk nasionalisme oleh Bung Karno, timbullah tentara sukarelawan. Tentara sukarela. Kurang lebih nanti yang dikobar-kobarkan oleh sang satria ini adalah jiwanya, jiwa nasionalisme karo istilah Bung Karno. Kalau ini adalah jiwa rumongso handarbeni. Rumongso handarbeni apa itu? Bukan memiliki. Rumongso handarbeni itu rumongso handru kebi, rumongso handarbeni itu lebih dari rumangsa memiliki. Katersenannya itu apa ya? Kan sesungguhnya antara cinta dan kasih dan sayang itu beda. Ini sudah melebihi dari itu. Cintanya kepada negeri ini, cintanya kepada bangsa ini, cintanya kepada rakyat ini, cintanya kepada sesama ini, bangsa ini itu akan terbentuk oleh pembangunan jiwa ini. Rumongso handarbeni kepada Nusantara ini harus menjadi negara yang luhur, sehingga dengan sukarelanya seperti kala perjuangan 45 itu nanti akan terbentuk jiwa-jiwa sukarelawan yang demi bangsanya rela apa saja, jangankan harta, mati pun. Kalau dulu kan sempat kan merdeka apa mati, kurang lebihnya sekarang melebihi dari itu, karena jiwa terkobarkan oleh Satria Piningit ini dan terteladani. Nah, sebenarnya rakyat ini mau, sekarang pun mau, apabila memang terteladani. Contoh, sumpah bumi dan langit, saya akan menghibahkan hartaku, umpamanya ada salah satu pejabat negara yang demikian. Saya tidak akan makan enak sebelum rakyatku betul-betul sejahtera, sebelum rakyatku masih ada yang menjadi gerandangan, umpamanya demikian. Kira-kira, tapi betul-betul gitu loh. Apalah gunanya aku hidup gitu loh. Jadi apa? Dalam hal pembangunan ini terutama itu intinya pada pembangunan jiwa. Mengkobarkan jiwa nasionalisme sekaligus jiwa sukarelawan, sehingga tidak ada carut maut seperti sekarang itu berlomba kaya, tapi nanti berlomba pada kebajikan, berlomba kepada amal lah ibaratnya, perbuatan yang berguna bagi sesamanya. Jadi jiwa rumongso handarbeni, rumongso hangrung kebi kepada bumi Nusantara ini sangatlah lebih diagungkan. Kalau dulu kan ibaratnya siapa yang punya jasa kepada negara, siapa yang punya jasa kepada bangsa ini, pasti ada penghargaan tertentu. Ibaratnya rasa hormat, rasa imbal balik lah, imbal rasanya itu diutamakan. Kalau sekarang nonsen, artinya memang sekarang itu semata-mata pandangan hidup itu hanya uang, semata-mata pandangan hidup hanya harta. Nah ini yang membuat bangsa ini makin hari makin terpuruk, berlomba-lomba kok dengan tetanggane gitu loh, berlomba-lomba kok dengan ibaratnya dalam bangsa itu sendiri, maksudnya tidak berlomba kekayaan. Intinya beginilah, saya menjadi bupati umpamanya, saya tidak akan mencari kekayaan dalam kabupaten itu melalui jadi bupati, tapi saya akan mencarikan kekayaan untuk kabupaten itu gitu loh. Apa yang telah aku berikan kepada negara, bukan negara telah memberikan apa kepadaku, begitu.
Kira-kiranya begitu nanti pembangunan jiwa sampai sejauh itu, sehingga ini masing-masing itu andil pada negaranya, sehingga terbentuklah mungkin sebuah kas negara, bukan bank, bukan kok, kas negara yang betul-betul bisa untuk mensuplai manakala terjadi hal-hal keterpurukan. Masih ada gelandangan asli Indonesia itu kemungkinan besar sangat tipis. Bahkan orang gila, kalau kata kasarnya, orang sakit ingatan di jalanan itu ya tentunya nanti malu sang satria itu. Saya Mbah, tadi di awal panjenengan menyebut rumangsa handarbeni. Lah itu apakah termasuk memayu hayuning bawono napa kepripun, Mbah? Memang memayu hayuning bawono itu berawal dari rumangsa, dari jiwanya, Mas. Gitu. Ya dari rumangsa handarbeni, ya termasuknya itu nanti sangat betul itu larinya ke rumangsa handarbeni, terus sehingga seluruh rakyat ini rumangsa handarbeni kepada budi pekertinya, kepada negerinya, kepada sesamanya, nanti bisa memayu hayuning bawono. Apa arti memayu hayuning bawono? Adalah nilai dharma yang setulus-tulusnya. Dharma itu kan ya lahir ya batin. Batinnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lahirnya mendharmakan diri kepada sesama, begitu loh. Nah, sehingga nanti yaitu kuncaraning bangsa karena luhuring budaya budi pekerti yang luhur itu yang akan mengangkat derajat Indonesia di mata dunia. Wah, bukan karena kagum terhadap senjatanya, tapi kepada budi pekerti yang luhurnya ini. Setiap manusia ibaratnya, saya pernah membaca literasi ya, di HW itu kan, Pulau HW itu ada yang mengatakan Jawa kecil ya, sebab di sana setiap ketemu dengan manusia wajib menundukkan kepala dan wajib senyum. Begitupun dulu zaman Orde Baru saja, saya mengalaminya Orde Baru itu. Orde Baru itu Indonesia itu dikenal dengan adat ketimuran, Mas. Sudah sebenarnya pada saat itu sudah adat ketimurannya itu sudah dikenal. Tapi ketika dari Orde Baru langsung Pak Habibie, konsepsi intelektual boleh mungkin, tapi konsepsi batin maaf ya. Dari Habibie terus pindah ke Gus Dur apa ya? Gus Dur konsepsi akidahnya oke lah. Tapi konsepsi kebatinan ya artinya menyatunya dengan alam, ibaratnya wahyunya lah cara kasarnya, itu kurang. Apalagi Bu Megawati terus sampai ke sini hanya bisa mempertahankan saja, sehingga konsepsi yang pada prinsip kembali dikatakan tadi itu arah memayu hayuning bawono, jangankan memayu hayuning bawono, memayu hayuning sesomo saja itu nggak bisa gitu loh. Artinya sekarang ya tetangga dengan tetangga nggak bisa akur ya. Apa sebabnya? Kalau kita teliti lebih lanjut, karena banyak sistem-sistem kapitalisme, rentenisasi, Mas. Contoh sekarang, ketika saya meminjamkan uang, kalau saya jiwanya jiwa sepuh ya, jiwa tua mungkin ya, saya pinjam uangnya lah, saya mau buat setor, padahal saya sendiri punya setoran mamanya gitu loh. Ya udah, tapi ini tanggal ini mau dipakai. Lah saya sabar, tapi listriknya nggak sabar umpamanya, karena disiplinir kapitalis. Kembali lagi, disiplinir kapitalis taunya kan untung, ya kan, taunya untung, ya, sehingga kerukunan ini sudah nggak timbul karena yang saya maksud, karena sistem kapitalisme ini, bukan sosialisme, bukan nanti sosialisme dianggap PKI lagi gitu loh, tapi keadilan sosialnya sila ini sudah tidak digunakan sama sekali. Jadi intinya membangun jiwa, nanti terus barulah membangun raga gitu. Tidak membangun raga dulu, sekarang kan raga dulu. Infrastruktur, raga bermewah, wah, biar dikatakan wah gitu loh. Maju. Ya maju. Ya, hasilnya mungkin ya ini bukan tipe kalau Nusantara itu negara maju, Mas. Nusantara itu tipenya ya negara yang agraris maritim, yang kemahrifah lojinawi, yang hati luhur, yang budi pekertinya memang dikedepankan sehingga dikagumi, bukan karena ibaratnya bondo yudo ning keyungjun kepada polaning kautaman dengan kekuatan seksama, cara
Bung Karno itu kan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama itu, secara seksama. Dan jika sudah dengan cara seksama, niscaya akan terwujud dengan sesingkat-singkatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kurang lebihnya demikian, artinya memang pembangunan yang untuk menata dan menatap masa depan ini adalah pembangunan jiwa yang diutamakan. Sehingga maaf, tidak ada, kalau sekarang pertanyaannya tadi itu adalah generasi ya. Generasi sekarang boleh dibilang kan generasi sinetron. Artinya jiwanya sudah jiwa meniru sinetron. Kemungkinan besar nanti hal-hal tontonan, baik konten yang di YouTube mau konten yang apa, yang bergulir di Indonesia, tontonan itu harus bisa membawa tuntunan. Berbudi pekerti luhur, tidak asal upload ya, tidak asal tayang gitu loh. Ada idol, ada maaf kata ulama-ulama dibentuk oleh polling gitu kan. Nah, ini kan sesungguhnya sangat bertentangan dengan apa? Dengan akidah atau dengan keluhuran jiwa bangsa ini. Tapi apalah daya, karena memang apalah daya ya. Artinya cakrawala bangsa ini sekarang sedang kurang pas kepada cita-cita leluhur bangsa ini. Jadi intinya Sang Satria ini berawal dari pembangunan jiwa yang maha dahsyat, sehingga nanti bisa terbentuk karakter bangsa yang sesungguhnya akan bisa mewujudkan cita-cita leluhur Nusantara dari A sampai dengan Z ya, mewujudkan gemah ripah Lojinawi, Kerto, Toto, Titi, Tentrem, Turaharjo. Niscaya dalam kiblat keberadaban dunia ini nanti, saking gemah ripah Toto, Titi, Tentrem, Turaharjonya akan menjadi kiblat peradaban dunia atau mercusuaring dunia. Terima kasih. Langgono rasa matur isi